Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama pensil warna, buku gambar, pulpen, pensil, dan penghapus.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel dan fungsinya. Yang pertama ada vesikel pinositotik, di mana vesikel pinositotik ini berfungsi untuk membawa cairan dan molekul terlarut dalam sel. Jadi sel mengambil zat dari luar ke dalam melalui organel ini. Kemudian kedua ada mitokondria, di mana mitokondria ini sebagai powerhouse sel, yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Kemudian ketiga ada aparatus Golgi, di mana aparatus Golgi ini berperan dalam pemrosesan dan pengemasan protein dan lipid untuk diekskresikan dari sel, juga terlibat dalam pembentukan lisosom. Kemudian keempat yaitu ada nukleolus, adalah cairan dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan kromosom. Kemudian nukleus ini sendiri berperan sebagai pusat kendali sel yang mengatur aktivitas sel dan menyimpan materi genetik dalam bentuk DNA. Kemudian selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini berperan dalam pembelahan sel yang nantinya akan membantu dalam pembentukan benang spindel selama mitosis. Kemudian ada mikrotubulus, ini adalah organel yang berbentuk silinder berongga yang berfungsi untuk pembentukan silia dan flagela. Kemudian selanjutnya ada sitoplasma, ini adalah bagian sel yang berisi cairan koloid dan mengandung organel dan komponen sel yang berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi biokimia dan metabolisme sel. Kemudian ada ribosom, ini berfungsi untuk sintesis protein yang nantinya akan membentuk protein esensial untuk fungsi seluler. Kemudian ada membran sel, ini adalah membran semi-permeable pada sel yang mengelilingi dan membungkus isi sel yang berfungsi sebagai pemisah antara sitoplasma dengan lingkungan di luar sel. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini berperan sebagai kantung yang mengandung enzim hidrolitik untuk mencerna materi intraseluler dan menghancurkan organel yang rusak. Ada vesikel Golgi, ini adalah organel yang terbentuk dari aparatus Golgi dan berfungsi untuk mengangkut protein dan lipid yang telah dimodifikasi oleh aparatus Golgi sendiri. Kemudian yang terakhir ada retikulum endoplasma, ini dibagi menjadi dua, ada RE kasar dan RE halus, yang dimana RE kasar ini berikatan dengan ribosom sehingga berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan RE halus tidak berikatan dengan ribosom sehingga hanya untuk mensintesis yang non protein.